Para jemaah sekalian yang dimuliakan, alhamdulillah sudah sampai kepada makalah yang ke-7 dari bab sudasi. Qala Aidun karamallahu wajhahu. Ini wajhahu sebenarnya majaz ya, bahasa majaz, wajahnya, padahal bukan wajahnya. Doa kepada seluruhnya Sayyidina Ali. Sebetulnya mukanya aja itu majaz ya. Membagi takdir jiji wa ilatul kul ya. Bab yang disebut sebahagian tapi dimaksudkan keseluruhannya, bukan berarti mukanya doang ya, bukan seperti tabat tiada abilah diwatak ya, neraka ya, apa tiada abilah diwatak, dua tangan ambil itu majaz sebetulnya, bukan berarti tangan doang neraka, seluruh badannya masuk ke neraka. Bahasa majaz, majaznya majaz mursal, Imbabi takil jiji wa iradatul kurban. Dari bab yang disebutnya cuma sebagian, tapi ini maksud keseluruhan. Kemudian sebuah ayat dari Sayyidina Ali kan yang mulia, kalau muliakan seluruhnya, ketika sering ya ngomong baca malu jadi nggak kelihatan batang hidungnya. Batang hidung. Kalau gitu kan ya, ketika aja baca malu nggak kelihatan batang hidungnya. Kira-kira ada batang hidung doang. Maksud semua tiga aja mesti nggak kelihatan mana ya. Kalau gitu ya. Perumpamaan. Iya, jadi majaz, bahasa majaz. Jadi karamallahu wajhahu, semoga Allah muliakan wajhahu akan Sayyidina Ali, wajahnya Sayyidina Ali. Biasanya dari pertama kali wajah. Kalau tangan biasa kerjaan, karena seluruh pekerjaan dilakukan oleh tangan biasanya. Makanya tiada bilham, tangan yang bilham, karena pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh tangan. Paling pertama kali kita kenal apa namanya? Wajah. Wajahnya bukan tangan. Aja. Kenal. Ini bahasa majaz. Semoga Allah memuliakan kepada Sayyidina Ali. Karena salah satu antaranya wajahnya itu belum pernah menyembah kepada berhala, belum menunjuk kepada berhala. Kemuliaan bukan wajahnya doang, semuanya, seluruhnya. Ada juga sebaliknya, membagi takil kulit wa iradil biji, banyak sebaliknya itu. Atau membagi iradil hal wa iradil mahal, seperti mana Ali mungkin hadis sudut kan sudut tempatnya hati yang dimaksud sudut apa? Jadi sudut hati ini maksudnya, bukan dadanya, apa yang ada dalam hati ya, karena hati itu berada di mana? Dada. Membagi takir mal wa iradil hal. Dalam Al-Quran apa itu yang menyocokin apa namanya telinganya dengan jari-jarinya asobatu ya, nutupin tangan dengan apa? Dengan jari-jarinya. Ya Allah, serah apa ada asobiahu bi adani min adaris ya, apa asobiahu ini nyolokin apa? Nyolokin ujungnya dengan jari-jarinya. Yang waktu jari itu bukan cuma satu sebetulnya, tunjuk doang. Karena untuk begini nggak bakal begini kan? Semua itu dari mau. Satu pak ya.
Jadi maksud jumlah mah, tapi sebenarnya disebutnya jari-jari. Tapi sebenarnya atuh, karena nggak apa? Tentuin buku siapa? Pakai tujuh. Kalau pakai lo kalau tujuh mah 30. Berarti kan dengan rasa. Ini bahasa main. Yes. Karena nggak pada wajahnya doang sekali dunia bukan semuanya dimulai Allah. Tapi bedanya siapa? Abu Lahab kedua tangan neraka, kedua tangan Abu Lahab bukan dua tangan doang neraka, seluruh tubuhnya neraka. Karena pekerjaannya daripada Abu Lahab. Karena kalau pekerjaan biasanya paling banyak orang kita tangan. Itu sebagian. Al-Quran kalau dikaji, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kalau mau baca, kalau jumlah Jumaiyah di sini. Ya jumlah Jumaiyah jumlah isi doa kalau mau bacahu. Semoga Allah memuliakan kepada Sayyidina Ali, wajahnya Sayyidina Ali. Ya, semoga maka disebut jumlahnya jumlah Jumaiyah, jumlah doa. Ya. Karena pada akad ini adalah mendoakan kepada Sayyidina Ali sallallahu wajah. Bahkan wabil usroti dalam satu nasakh, ya ini adalah perkataan siapa? Qala Umar radhiyallahu anhu. Perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala Aliyu kalau Allah wajhu, berkata Sayyidina Ali kalau wajhu bin Usqati dalam satu nasakh, itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa? An-ni'am bermula nikmat itu. Jamak ya ni'am. Asalnya nikmatun nikmatani ni'amun jamak. Ya, jadi ni'amun itu jamak. Jamak dapat nikmatun nikmatani ni'amun. Gitu. Ya, kitabani kutubun. Gitu. Itu bagus ya. Kan jamak kutubun. Jamak dapat kitabani kutubun. Rasulani rusulun. Sama. Makanya rusul sama rasulun lain. Kalau rasulun mufrad, kalau rusulun jamak. Iya, beda rasulun. Jamak taksir. Rasul pakai Allah ya. Itu mufrad. Rasulun, rasulani, rusulun. Jadi apa? Domah dia. Rasulun, rasulani, rusulun. Kitabun, kitabani, kutubun. Ni'matun, ni'matani, ni'amun. Itu jamak. Jamak taksir. Berubah bentuk, pakai jamak taksir dulunya. Kolamani, aklamun. Pakai jamak taksir. Berubah bentuk jamak taksir. Kalau jamak mujakkar salim, jamak muannas salim kalau berubah bentuk cuma nambahan banget. Muslimun, muslimani, muslimuna. Enggak dirubah tuh bentuknya. Tetap 1, 2, 3 apa? Muslimun 1, 2, 3, 4 ya. Berurutan tuh. Muslimani tinggal tambah tasnya Pak mim sama alif sama nun 1 mim sin lam mim. Muslimuna sama juga. Enggak dirubah bentuknya tuh. Mim sin lam mim. Enggak dirubah. Tapi kalau jamak taksir dirubah bentuknya. Ya. Dari kitabun kaf ta alif ba kan. Tasnya sama, kitabani masih sama tuh. Kaf ta alif ba. Tapi udah jamaknya dirubah bentuknya. Kutubun hilang udah gitu. Berubah. Udah enggak berurutan. Dulu makanya disebut jamak taksir. Ya. Mata qoyar an bina'i mufradihi. Ya, jamak yang berubah daripada bentuk mufradnya. Gitu. Jamak yang berubah daripada bentuk mufradnya. Ya,
Ya, mata ghayara an bina'i mufradihi. Ya, mata ghayara an bina'i mufradihi, sesuatu yang berubah daripada bentuk mufradnya. Bisa nambah, bisa ngurangin dia mah. Bisa cuma harkat doang yang dirubah. Dirubah harkatnya. Nikmatun. Ini ampun. Jauh kan? Nikmatun tadi bilang kan? Nikmatun nikmatani. Ini ampun. Harkatnya juga berubah. An-ni'amu sittatu asya, bermula nikmat-nikmat itu a'zumu hatta a'zumu paling gede dirinya nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ini ada 6 perkara. Jadi nikmat-nikmat ayat-ayat paling gede dirinya nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepada kita, itu ada 6 perkara, 6 nikmat. Semua nikmat itu gede ya. Semua nikmat kan gede, tapi ada nikmat yang paling gede. Karena tidak ada nikmat yang kecil yang diberikan kepada kita, gede semuanya, berharga semuanya buat kita, agung semuanya buat kita. Tapi ada nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling gede. Jadi ada 6. Kalau nikmat itu agung semuanya buat kita. Ya, contoh kita napas saja, agar dikasih napas sudah kita. Ya, diberhenti napas saja kita luar biasa. Ya. Nikmat satu, nikmat mata buat masa. Rasanya gede itu nikmat mata. Kalau udah sakit mata, kalau udah katarak, udah kerasa nikmatnya, udah banget itu hanya harga nikmat mata doang, lihat doang. Punya hidung lagi sakit, lagi sehat dong kerasa, tapi sakit aja, gila, udah kerasa banget ya Allah, ngapain sedang. Bagus, mulu kedua, numpang, itu juga numpang kan udah kagak nama tuh. Ternyata nikmat. Ya Allah, luar biasa. Kita kerasa udah lima dulu deh, dihilangkan, dicabut oleh Allah atau dikurangi oleh Allah. Itu baru merasa gede nikmat. Itu gede semuanya, gak ada yang kecil nikmat Allah diberikan sama kita semua dulu. Rasanya kalau nikmat itu dihilangin, dicabut oleh kita. Ya, semudah banget kita dapat banyak. Gagal, semudah. Pas sudah tua merasa bahwa itu udah enak banget loh. Masih gagal ngapa-ngapain. Sekarang ya Allah. Baru maju dua, ya, bahkan jongkok bangun sakit kan gitu kan. Nikmat. Nah, di antara nikmat-nikmat yang besar, nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang pertama adalah al-Islam, nikmat Islam. Ya, nikmat Islam. Makanya kita syukur kepada Allah. Kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah karunia-Nya, nikmatnya kita dikasih nikmatin oleh Allah. Nah, nikmat Islamnya adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Apa? Al-Islamu apa? Yang mulailah Al-Islam itu tinggi, ada yang bisa nilai Islam. Ya. Inna dina indallahi, sesungguhnya agama ya di sisi Allah ya adalah agama Islam, yang diterima di agama Islam. Ya, wa man yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal. Barang siapa yang cari agama dari selain daripada agama Islam, fala yuqbalu minhu, maka tidak diterima minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal. Dan dia dan tidak akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kenapa? Nggak dikasih mati oleh Allah. Makanya mati memilih nanti. Dia mantap banget ya. Iya. Makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Nggak ada lagi. Makanya minta oleh Allah disuruh ya jalali wa ikram amisna ala dini Islam, ya jalali wa ikram amisna ala dini Islam, ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal dunia kecuali kau dalam keadaan Islam, muslim. Itu kenapa? Ini mahal harganya. Makanya kita kudu senang, kudu bilang, kudu bahagia, kudu syukur sama Allah. Kita dikasih nikmat yang enggak semua orang dikasih nikmat ini oleh Allah.
Bahkan kelompok yang kecil di antara manusia yang banyak ini adalah kelompok yang kecil banget yang dikasih sama Allah, yang ditentukan sama Allah. Kalau bukan anugerah Allah kita mau marah. Coba kalau kita ditentukan oleh Allah jadi bukan orang Islam, aduh ruginya minta ampun walaupun kita banyak, ruginya minta ampun walaupun badan kita sehat, ruginya minta ampun walaupun tanah kita lebar, ruginya minta ampun walaupun segala macam kita miliki kalau dikasih nikmati bisa punya rugi. Makanya Allah masih sayang bakal sama kita, cinta bakal sama kita, ya, sehingga kita dikasih nikmat ini, nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Islam. Maka itu dipertahankan nikmat ini, ya, dan supaya mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia pakai tunna lagi, pakai taukid. Ya, wala tamutunna, sesungguhnya janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Pakai tunna. Ya, taukid wala tamutunna ya illa wa antum muslimun. Dan taukid akilah, bukan taukid. Ya, taukid sakit. Sungguhnya janganlah kalian meninggal, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Ini makanya kita mati bersama mati dalam keadaan Islam. Mahal harganya. Ini yang paling mahal. Lebih mahal daripada dunia dan sisi-sisinya. Tidak ada apa-apanya. Makanya disebut nama Nabi yang baca bahasa Sayyidina Ali, nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang besar di Islam. Di Indonesia paling banyak orang Islam mana di Indonesia? Indonesia paling banyak dibanding negara-negara lain yang minoritas. Banyak non Muslim yang ketimbang Muslimnya. Kita termasuk paling banyak. Walaupun Islam masih Islam apa? Efek. Iya, Islam bersumber tapi masih banyak Islamnya di sini. Iya, masih banyak. Tapi kita syukur Allah. Ya. Di Arab aja belum tentu lebih banyak Islam maupun Muslim. Apalagi kemudian di Israel, orang Islam ditindas. Di Amerika begitu juga. Ketahuan berapa persennya. Di Cina yang paling banyak Tiongkok pun termasuk negara yang banyak Muslimnya di Tiongkok. Tiongkok banyak Muslim. Cuma kan berapa persen kan dari jumlah kapita yang ada di negara Cina itu sendiri. Gak seberapanya, berapa persen lah. Nah, Indonesia termasuk bisa bertanya di antara negara-negara lain. Kita ditentukan oleh Allah. Alhamdulillah jadi orang Islam. Karena semuanya Islam ya, dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Islam. Islam semua dengan luar Islam. Al-Qur'anu kedua Al-Qur'an luar biasa. Doman hidup yang menyelamatkan buat kita. Selamatkan hidup kita ini sebenarnya di apa namanya? Di semua tersebut dalam Al-Quran. Makanya nggak ada sesuatu yang terjadi ini kecuali semua yang ada dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu membahas perkara yang telah lalu, membahas perkara yang sekarang, dan membahas perkara yang akan datang di Al-Quran. Makanya terjadinya kejadian-kejadian alam, adanya ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu segala macam itu ada dalam Al-Quran. Cuma kita aja, setahu kita yang kita kaji apa? Tentang ibadah banyak aja. Tapi apa? Para ilmuwan justru menemukan segala sesuatu itu yang tidak ada di kitab-kitab lain bisa ditemukan dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran bahasnya apa? Ada perintah, ada larangan.
bahas kejadian alam dibahas semua, ya. Semua dibahas, nggak ada yang keluar daripada Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran. Kejadian-kejadian yang aneh yang terjadi, bagaimana ya ditemukan kejadian-kejadian aneh yang ada dalam Al-Quran. Dan makanya orang-orang yang mengkaji, para ilmuwan ini, mereka masuk Islam gara-gara menemukan ilmiahnya itu di mana? Dicari di sini nggak dapat, di sini nggak dapat, tak ditemukan mana? Di Al-Quran. Al-Quran kami. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Minimal kita baca Al-Quran. Dan kita baca Al-Quran. Ya, setelah baca Al-Quran kita artikan Al-Quran. Saat dengan Al-Quran kita memahami Al-Quran. Jangan sekedar memahami doang ya. Memahami sendiri, jangan sama. Ya, kalau memahami sendiri harus ngaji. Kalau nggak ngaji nanti dengan rohnya apaan beda nanti sekali diulang. Jadi menurut logika doang itu salah. Ya. Apa? Pasal Al-Quran bi rohihi falyatabawa maq'adahu. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran bi rohihi, ngikutin rohnya, ngikutin apanya? Akalnya, pemikirannya, ya, pendapatnya. Falyatabawa maq'adahu. Maka siap-siap aja untuk tinggal di api neraka. Ada Al-Quran yang dikaji, tapi dikaji dengan apa? Dengan rohnya, dengan akalnya. Maka nggak bisa kita baca ini alif lam dari kalau kita sesuai dengan otak kita. Makanya ahli-ahli tafsir kita jangan nafsirin sekarang mah. Baca tafsir, baca hadis tafsir terkait bisa apalagi nafsirin. Baca tafsir yang dikarang sama ulama juga yang sudah mumpuni ilmunya. Karena untuk nafsir Al-Quran harus tahu ilmu ilmu tahu ilmu sholat, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, asbab nuzulnya harus tahu. Ya. Bagaimana ya? Ini perlu tahu semuanya, enggak sembarangan orang nafsir Al-Quran kecuali mereka tahu. Ya, hadisnya kalau dia hadis sebagai rumus hadis semuanya. Ya, per kata dia tahu mana apakah ini apa ayat-ayat muhkamat, apakah ayat-ayat mutasyabihat, itu harus tahu semuanya. Ilmu mani bagaimana, ilmu bayan bagaimana. Makanya kalau menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu bahaya. Makanya ada yang menafsirkan apa? Ya, sampai Allah sedang uncang-uncang di mana? Di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah sedang bersemayam di atas. Kalau bersemayam di atas berarti Allah punya tempat. Berarti mana kalau punya tempat? Sedangkan dalam ya yaumi nafsi layatan ila mahalin wala ila muhsisin. Allah enggak butuh dengan tempat dan tidak butuh pada yang menciptakan Allah. Berarti kalau Allah berdiam pada suatu tempat, berarti Allah butuh pada tempat. Nah di situ. Iya. Butuh berarti mana kalau? Mana? Ya, makanya kalau udah ilmu apa? Orang yang tahu ilmu, lain lagi Pak. Ya, istawa itu ada mana bait, ada mana apa? Makna qarib. Punya mana bait, punya mana qarib. Artinya mana bait, mana qarib itu satu lapat, punya mana dua. Ada mana qarib, ada mana bait. Nah, ini disebutnya bait tauriyah. Ya, bait tahu ada mana qarib, mana bait, yang diambil mana baitnya. Kalau mana qaribnya bersemayam. Kalau mana baitnya yang menguasai. Kan lain di mana? Ya, itu ada tauriyah. Ya. Mana baik Allah yang menguasai, bukan Allah yang bersemayam. Apalagi kita bayangin lagi kita puncang ya, air naik perahu. Hati itu tidak rusak. Makanya ya ini Inna Allah al-Aziz, Ar-Rahman al-Aziz. Istawa itu makanya ada dua makna bait, ada mana apa yang jadi makna baitnya disebut dengan bait tauriyah. Ilmu bait menguasai, yang menguasai Arsh. Bukan berarti yang Semaya. Kalau ini yang berbuat tahu air
Ya, yadullahi fawqa aydihim, itu juga termasuk bahasanya. Tangan Allah gitu. Ya tangan itu kalau dalam kitab Jawharul Ma'ani bisa diartikan nikmat Allah, karunia Allah, kekuasaan Allah. Jadi disebut dengan kekuasaan Allah di bawah kekuasaan, di atas kekuasaan. Itu. Jadi oleh kalau ulama-ulama salaf nggak jadi udah ya dulu pokoknya ini. Tapi kalau makalah ditakwil bukan pakai makna yang sebenarnya, ditakwil lagi. Yaitu pokok wajibullah, ya kita tahu ya. Ada lagi ayatullah, gitu kan. Nah itu kan disebutnya ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Kalau ulama salaf aja ayatullah, wajibullah, ya, yadullah pokok ayat ar-Rahman al-Aziz. Kalau ulama mutaakhir di sini ditakwil tidak secara mana. Nah cara nahwil ini pakai ilmu kesebarangan, ya, pakai ilmu. Ada istiarah ini di hukum ke sana kesebarangan. Tapi kalau ngatiin Al-Quran baca terjemah langsung diterjemahin dipahami sendiri, ini kadang-kadang acak-acakan, mana baik aura nanti akhirnya bukan mana masukin Islam, masukin surga, jauhin dari surga, masukin neraka. Man pasal Al-Quran birohi faliyatabawa maq'adahu. Kalau Al-Quran kita artiin, kita jelasin kemana juga nyambung, bisa aja ke otak. Kenapa? Coba sesuai dengan ilmunya kan? Sesuai dengan faktanya kan? Makanya kalau kita bukan ada tafsir, kalau baca tafsir, baca tafsir itu sama antara Islam dan nafsir. Sekarang ulama yang udah boleh nafsir itu belum bisa semuanya. Ini gampang-gampang belakang. Kalau lagi nafsir, masya Allah, ulama udah nafsir sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ini Quran, bacaan. Salah satu Al-Quran itu apa? Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi, yang dianggap ibadah dengan membaca Al-Quran. Mau paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, kita baca Al-Quran udah termasuk ibadah. Itu keistimewaan. Ya. Belum ayat 10 belum ngerti belum paham, dan muta'abbad ditilawati dianggap ibadah dengan baca Al-Quran. Yang ketiga bahwa Muhammad Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW ini juga adalah nikmat yang sangat luar biasa, ya. Itu nikmat buat kita, makanya kita bersyukur kepada Allah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anugerah yang luar biasa. Umat-umat rumah kita kayak dijadikan umat Nabi Muhammad. Bahkan seluruh Nabi kayak jadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Ya, dari Musa kita berdoa, ya apa? Ya Allah, apa? Ij'alni min ummati, Rabbi ij'alni min ummati Muhammad, min ummati Muhammad kata Nabi Musa. Ya Allah, ya Tuhanku jadikan aku daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah apa? Ya Musa, innaka ala tilkuha. Wahai Musa, kau tidak akan bisa mendapati sebagai umat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, tapi nurnya diciptakan oleh Allah paling pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan tidak diciptakan alam jagat raya ini, ya, seandainya tidak diciptakan Nabi Muhammad SAW. Kalau lama khalaqtul aflaqa, ya, lama khalaqtul, jika tidak karena engkau Muhammad, jika tidak karena engkau Muhammad, ya, lama khalaqtul aflaqa, tidak akan aku jadikan, ya, apa seluruh jagat raya ini, alam ini. Kalau lama khalaqtul aflaqa, kita bersyukur, ya, sebagai umat Muhammad.
dan kerjanya dikit-dikit, lemah-lemah, tapi pahalanya gede. Maka disuruh seyogianya kita ini saya mengucapkan tiap hari raditu billahi robba wa bil islami dina, ya, wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukuman wa imama. Ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Baca kalau sekian tadi. Wa yang bagi lana siogianya bagi kita hendaknya mengucapkan kita tiap-tiap hari raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Ya, aku ridho Allah sebagai Tuhan, aku ridho Islam sebagai agama, dan aku ridho sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Nabi, dan aku ridho Al-Quran sebagai hukum dan juga imam. Tiga ada macam wal afiyatu yang ketiga, empat adalah afiyat. Afiyat apa sih? Difa'ul makari, ya, tertolaknya kita daripada sesuatu yang kita benci, ya, diberikan keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, afiyat namanya, ya. Maka sehat kita sehat walafiat, sehat dan afiat, sehat yang tertolak daripada sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang kita benci, itu adalah afiat. Ya, wasitru. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah asitru. Apa itu sitru? Sitru itu adalah tertutupnya aib. Allah tutupin aib kita. Allah enggak membukakan aib-aib kita walaupun kita sering berbuat salah, sering berbuat dosa, ya, sering berbuat kesalahan, sering berbuat aib, tapi ditutupin aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak ditutupin, udah nggak sanggup kita muka kita. Ya, jalan juga dengan sanggup kita. Ya, sama bini malu, sama anak malu, sama lagi tetangga. Ya. Sama murid juga malu, murid sama guru malu, guru sama murid. Ditutup tuh aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibuka, enggak dapat. Enggak diberitakan, enggak dijelaskan apa? Enggak diperlihatkan, ditutupin aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh kita kalau nggak dulu dosa sama anak juga malu. Coba deh sama saya. Malu kita, ya, nggak jalan, begitu kan? Ketahuan bini juga malu. Ketahuan anak malu. Ketahuan tetangga juga malu. Itu semua. Jadi kalau zaman Nabi Musa dibebaskan. Zaman Nabi Musa dibebaskan ada maksud. Jadi kalau berbuat salah di malam hari, maka di depan pintu rumahnya pagi-pagi udah ada. Dia berbuat ini, itu dibebaskan. Orang semua yang dewasa mungkin tahu ini berbuat salah. Itu zaman Nabi Musa. Nah, umat Nabi Muhammad berbeda. Asatru ditutupi keaibannya. Masya Allah, kalau ada itu malu kita ya Allah. Kalau ditutupi ini nanti bukan apa ya sebenarnya. Ini nanti Yaumatul Dasar ya. Iya makanya itu. Iya. Lagi. Yaumatul Das, sampai pada hari nanti dibukanya rahasia-rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Qiyamah nanti. Makanya kita ada istighfar. Ada taubat yang bisa menutupi daripada dosa-dosa dan aib kita di sini. Allah kasih itu sampai dia istighfar, sampai dia minta ampun, sampai dia bertobat daripada kesalahan-kesalahannya. Ditutupi nanti, diampuni, diampuni, diperlihatkan sama Allah. Ditutupi juga ada, nggak dianggap sama Allah, nggak diperlihatkan lagi. Gitu. Jadi yang biasa itu ya. Makanya Masya Allah, satu ditutup. Sebab mau lagi ya. Paling ngaji masakan paling kiainya, paling pintarnya, satunya kesalahan. Ditutupi sama Allah, nggak dikurangi, nggak dibukakan sama Allah.
sampai dia tambah minta ampun sama Allah saja. Ya, kalau bapak melihatkan, masya Allah. Malu telanjang, pakai baju dari telanjang. Kata pakai baju malu. Kita hubungan sama suami istri, kalau kita diperlihatkan tuh kayak kita pun malu. Tapi itu rahasia ya. Rahasia. Ditutupin sama negara. Itu rahasia negara. Ya kita gila aja, kita lagi ngomongin orang nih, yang ngomongin tahu malu gitu. Malu ditutupin, namanya yang ngomongin kita tahu. Ditutupin sama Allah. Coba kalau diperhatikan, kita benci sama orang, diperlihatkan Allah, walau dia bahwa kita benci sama malu nggak? Malu. Tapi ditutupin sama Allah. Jadi minta ampun, taubat kepada Allah. Iya, itu makhluk maksud kita terus sabar, rahasia kami hidupin ayat-ayat. Yang terakhir yang kelima adalah keenam wal-ghina an-nas. Merasa kaya dari manusia, merasa cukup, artinya tidak meminta kepada manusia itu dapat nikmat satu kalau kita sampai ya tidak berpatokan, tidak ketergantungan kepada manusia di dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat nggak apa-apa kita bergantungan ya, nggak apa-apa urusan akhirat bergantungan dengan orang lain pak. Memang harus kita minta itu, nggak bisa sholat, bagaimana caranya deketin diri kita, dikasih ilmu sholat, nggak bisa puasa, bagaimana caranya kita bisa deketin manusia tuh. Tapi urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, deketin begitu meminta kita urusan. Ya. Bahkan pas kamu ahli zikir, Ibnu Ta'ala bertanya kamu kepada ahli zikir. Maksud ahli zikir adalah ulama. Kalau in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Bahkan salah satu ya ilmu itu bisa kumpul bisu'al dengan bertanya dengan minta itu. Gak apa-apa baru urusan ini urusan dunia, bukan urusan akhirat, bukan urusan agama. Kalau urusan agama perlu minta kita. Nggak apa-apa itu dikecualikan. Yang nggak boleh juga dalam urusan dunia kita berpatokan berpegang teguh kepada manusia, ya. Dan keinginan kembali kepada apa? Koma ya. Baikkan berapa? Koma. Menyadarkan diri kepada orang lain dalam masa urusan dunia. Dari Anas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulu ya rabbukum fi hadisil qudsi, berfirman Allah Tuhan kalian di dalam hadis qudsi apa? Ya bena Adam tafarraqu bi ibadati amlak qalbaka ya jinan ya wahai anak Adam, tafarraq luangkan oleh kamu di ibadati untuk ibadah kepadaku. Tafarraq luangkan waktu. Tafarraq di ibadati, luangkan ya ibadati untuk ibadah kepadaku. Amlak qalbaka, maka akan kupenuhi qalbaka hatimu dengan kaya. Kalau kita meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita tetap meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Taala. Ibadah itu beribadah kepadaku, amlak qalbaka binan, maka akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Itu. Maka penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amlaku yadaika rizqan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Itu. Ini manfaatnya. Kalau kita sering meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan dipenuhi dengan kekayaan. Enggak apa namanya disebutnya?
apa balik ke itu Roma tidak apa berpatokan bergantung pada manusia dalam urusan dunia. Nanti kita akan dikasih kaya dari itu, ya, dikasih kaya. Kita nggak bergantungan dalam urusan dunia kepada manusia. Yang kedua wa amlahu, ya, wa amla ya daika rizqan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Ya Adam la tubaidani, wahai anak Adam, jangan kau menjauh ani dari itu kata Allah. Wahai anak Adam, la tabaat, jangan kau menjauh ani dari itu. Amla, ya Allah kafafan, kalau kau menjauh dariku maka akan aku penuhi hatimu, maka akan kefakiran. Kebalikannya, malah fakir, nanti kebergantungan kepada manusia. Wamla yadaka syuglan, dan aku akan penuhi kedua tangan dengan kesibukan terus. Ya. Iya. Kalau fakir, hati fakir kan baik. Kalau di mata pandang pengen baik, kurang baik, agak cukup baik. Syuglan kesibukan. Masdul. Sibuk kedua tangannya. Masuk sibuk ini tidak dekat tangan kamu, tangan kamu juga sibukkan. Kesibukan, kebalikan. Kalau tadi kan dipenuhi dengan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk di mana? Usaha bahaya jadi dan dulu. Ngoyo, sibuk dulu. Kalau sibuknya bagus mendingan. Sibuk. Ya, masya Allah. Jadi ada 6 nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Rahmat kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam. Mudah-mudahan kita selalu ya sering ngobrol dengan Allah dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ya umatnya, pengikutnya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan afiat oleh Allah, juga ditutupnya daripada aib-aib kita sampai kita yang minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita berusaha, makanya kalau kejelekan jangan kita tutup, jangan kita bongkar, ya kejelekan jangan kita bongkar. Allah jangan tutupin, kenapa kita bongkar? Ya, jangan kita bongkar aib-aib kita. Ya, bongkarnya sama Allah baik. Jangan dibawa kepada orang lain, takut orang lain ikutin gitu maksudnya. Kalau kita punya masalah termasuk tuh. Iya. Mau kami ya. Apa ya masalah? Mendingan adukan kepada Allah. Ya kalau kita akan curhat. Ya curhat juga sama orang yang sesuai. Untuk mencari solusi juga kan. Bukan ngaruh, bukan cuma. Ya kalau ngaruh hanya kepada Allah. Kalau itu mah mencari solusi. Maksudnya yang jelek lagi buruk. Iya apa? Hal-hal yang kurang bagus ya. Jadi kalau mau ceritain yang bagus-bagus aja. Joget berbangku. Kalau yang jelek udah tahu ada tujuannya, jangan sampai kita bohong. Takutnya kejelekan kita diikuti orang lain. Kalau dia itu lain, kebagi kita dosanya. Kita jari ya. Bisa juga. Ya dia dosa. Kalau mengajari yang baik boleh. Iya. Wallahualam. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.